warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Bidan Nisa Official. Kali ini aku mau ngasih tahu informasi seputar fakta dan juga mitos tentang ibu hamil. Sebelum aku lanjut materi aku, teman-teman, aku selalu ngingetin jangan sampai lupa subscribe YouTube channel aku ini bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, karena memang subscribe itu penting. Dan aku tunggu juga komentar-komentarnya di bawah sini. Boleh request tentang Bu Bidan, boleh dong materinya tentang ini, atau mungkin yang lain nanti bakal aku cari materi mana yang sekiranya memang harus segera aku up. Oke, baik teman-teman ya, di sebelah kanan aku ini udah ada deretan parfum favorit aku. Aku paling gak bisa kalau ngecium bau yang kurang enak. Jadi sebelum aku mulai materinya, aku mau pakai parfum dulu. Set. Enak banget. Ini variannya yang bakarat dari Virginia Parfum Indonesia. Ada Instagramnya Parfum Jogja atau Parfum Kalimantan. Kalian boleh order di situ. Oke teman-teman, yang sering banget dialamin oleh banyak orang ya, yang mau hamil maupun yang udah hamil, itu sering denger yang namanya ibu hamil itu harus makan 2 kali lipat. Bener nggak? Nah, kira-kira itu mitos atau fakta? Dan jawabannya adalah mitos. Ibu hamil memang memerlukan zat gizi dan juga kandungan-kandungan makanan yang harus sesuai dan seimbang yang harus dibutuhkan oleh janin dan juga dirinya sendiri. Tapi bukan berarti ibu hamil harus makan segala sesuatunya itu harus 2 kali lipat. Misal biasanya nasinya 1 piring jadi 2 piring sekali makan. Misal telurnya 1 butir berubah jadi 2 butir sekalinya makan. Gak perlu berlebihan seperti itu ya. Justru pada saat trimester pertama gak apa-apa kalorinya itu disamakan sama seperti kita sebelum hamil ya. Jadi buat teman-teman yang mau hamil jangan takut, takutlah nanti gendut karena kalau hamil harus makan 2 kali lipat. Enggak ya. Yang penting nutrisinya dicukupkan. Oke, jadi udah terjawab ya. Makan 2 kali lipat saat hamil adalah mitos. Selanjutnya, ibu hamil boleh gak sih Bu Bidan makan nanas? Soalnya kata nenek aku kalau misalnya lagi hamil gak boleh makan nanas. Oke. Jawabannya adalah mitos ya. Karena apa? Nanas itu memang tidak boleh berlebihan. Jika kita sekedar ingin saja, boleh sih. Itu tadi, yang penting jangan berlebihan. Karena kan memang orang-orang zaman dahulu kala itu selalu bilang ya, nenek kita, mama kita selalu bilang kita kalau misalnya jangan makan nanas loh nanti keguguran. Salah. Itu mitos aja. Oke, selanjutnya adalah ibu hamil dilarang keras makan pedas. Nanti anaknya perih loh di dalam. Mitos atau fakta? Jelas kalau yang ini pasti mitos. Tapi ada baiknya kalau ibu hamil itu tidak terlalu sering mengkonsumsi makanan pedas, terutama di trimester yang pertama ya teman-teman ya. Karena apa? Makanan pedas atau terlalu kecut itu bisa meningkatkan yang namanya asam lambung dan itu bisa memicu kita untuk mual. Ya kan, kalau asam lambung naik kita pasti jadinya mual. Tidak harus pas hamil aja. Ketika kita tidak hamil pun, ketika kita makan sesuatu yang terlalu pedas atau terlalu asam itu berlebihan akan meningkatkan asam lambung kita dan kita juga akan mual. Jadi apalagi kalau ibu hamil trimester 1 diiringi dengan hemodilusi ya, dimana dia ada anemia dan dia juga ada perubahan hormon, otomatis dia juga ada efek-efek mual. Ditambah lagi kalau misalnya terlalu banyak makan pedas atau terlalu banyak makan yang kecut-kecutan, asam-asaman, dan itu notabene sering berlebihan sehingga menyebabkan asam lambung meningkat, akhirnya rasa mualnya itu jadi berlebihan. Yang dikhawatirkan adalah nanti terjadi mual muntah yang berlebihan. Nah, itu yang tidak disarankan di dunia medis. Tapi boleh kok kalau asal pengen aja makan pedas sedikit aja, asal tidak berlebihan. Jadi jawabannya makan pedas itu dilarang untuk ibu hamil adalah mitos.
Baik teman-teman, sebelum aku lanjut di materi selanjutnya, aku mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya saat pandemi seperti ini, meskipun kita sudah divaksin secara lengkap ya 2 kali, apapun itu vaksinnya, jangan sampai lalai. Kita jangan sampai lupa menggunakan masker, jangan lupa mencuci tangan juga ya. Dan saat ini banyak banget beredar konektor-konektor masker yang lucu-lucu. Nah, aku mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya. Aku baru aja beli konektor masker dari Naya Hijab Aksesoris. Ini adalah konektor masker 3-in-1. Cara makainya gampang banget. Di sini sudah ada pengaitnya ya, tinggal kita pasang di belakang begini. Set, udah begini aja. Nih, di 2 pengait ini kita pakaikan di masker kita. Jadi nggak perlu pakai 2 konektor. Kalau dulu kan misalnya mau pakai konektor itu pengen ada yang aksesoris lucu-lucunya, kita harus pakai 2 dan itu ribet banget, nggak disarankan. Sekarang di Naya Hijab Aksesoris, nih Naya Hijab Aksesoris ini sudah memproduksi konektor yang cantik 2-in-1 ya. Jadi bisa langsung dipakai, set, lalu dikaitkan di pengaitnya tadi di belakang sini. Dah aman banget tuh, jadi cantik, nggak harus 2. Jadi ini fungsinya untuk pengait maskernya, dan ini juga untuk ketika kita mau makan atau kita mau buka masker, nggak usah ribet-ribet, langsung dilepas aja, set, tuh cantolin aja begini, selesai. Aman banget kan? Konektor masker ini ada macam-macam ya warnanya, ada seperti yang aku pakai ini, dan aku belinya 2. Ada yang warna biru tos kayak begini, ini cantik-cantik konektor masker dari Naya Hijab Aksesoris. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah masih dengan mitos atau fakta bahwa ibu hamil itu gak boleh nyetir sendiri, pamali ya. Jawabannya adalah mitos. Jadi berpergian jauh memang tidak disarankan untuk ibu hamil. Yang dikhawatirkan adalah jika terjadi kecapean atau guncangan yang berlebih, nah itu berpengaruh dengan keadaan rahim atau janinnya. Takutnya kalau trimester 1 bila kecapean bisa nanti terjadi perdarahan. Tapi boleh-boleh aja kalau sesekali ya, tapi nggak boleh langsung ibu hamil ngetrip ke sana kemari. Jadi yang dikhawatirkan adalah terlalu capek itu tadi bisa berpengaruh pada keadaan rahimnya. Tapi jika memang keadaan janinnya memungkinkan, boleh kok ibu hamil nyetir sendiri juga nggak apa-apa ya. Perjalanan jauh juga tidak apa-apa, asalkan tidak terlalu sering. Jawabannya adalah mitos. Bu Bidan, kok semuanya dari tadi mitos, atau jangan-jangan yang aku dengerin selama ini adalah mitos? Enggak juga. Ada beberapa fakta-fakta yang memang itu benar dilarang dan tidak disarankan dilakukan oleh ibu hamil. Salah satunya adalah berhubungan badan terlalu sering di trimester pertama dalam keadaan kandungannya memang ada sedikit problem ya. Orang-orang bisa bilang kandungannya lemah, udah diperiksa itu memang sering banget keguguran. Jadi jangan berhubungan dulu ya ketika trimester pertama, suami istri jangan berhubungan badan dulu. Dokter menyarankan seperti itu. Nah, itu memang fakta. Karena apa? Nah, penjelasannya di sini. Pada saat kita mengalami yang namanya kontraksi di trimester pertama, itu memang rawan terjadi jika memang ada problem di kehamilannya. Nah, kontraksi pada trimester pertama ini memang hal yang sangat harusnya diminimalisir karena bisa terjadi abortus. Nah, kalau sudah abortus, kalau memang abortusnya sudah komplit, tidak harus dikuret. Nah, kalau terjadi abortus inkomplit, itu harus dilakukan proses kuretasi. Jadi hal yang kita dengar kalau memang trimester pertama itu jangan sering melakukan hubungan intim. Kalau memang terjadi problem di kehamilannya, itu memang fakta. Oh Bu Bidan, aku juga dengar lagi nih, katanya kalau misalnya aku minum air kelapa, nanti anak aku tuh bening, anak aku tuh jadinya glowing kulitnya, anak aku jadinya putih cerah. Itu emang benar Bu Bidan? Ups. Minum air kelapa memang bagus ya, karena itu mengandung elektrolit, bagus untuk ibu hamil maupun yang gak hamil juga bagus. Tapi nih jangan salah, gak ada hubungannya air kelapa dengan warna kulit baby kalian, ibu-ibu cantik. Jadi warna kulit itu dipengaruhi oleh yang namanya pigmen.
dan juga itu faktornya dari genetik. Sekarang gini, kalau misalnya mama papanya putih pasti anaknya putih ya, karena gennya memang seperti itu. Jadi kalau misalnya warna kulit kita coklat, suami kita juga coklat, mau minum air kelapa sampai berpuluh-puluh air kelapa juga tetap aja nanti bakal anaknya kulitnya juga seperti itu, karena itu udah faktor genetik. Jadi jawabannya minum air kelapa bikin kulit anak kita putih atau bening adalah mitos. Nah, ini penting banget nih, yang terakhir kali mau aku informasiin ke teman-teman semuanya yang lagi promil ataupun yang sedang mengalami masa kehamilan ya. Sehat-sehat selalu ya. Pasti kan pernah dengar seperti ini. Aku tuh Bu Bidan ya, semenjak hamil kulit aku kusam, kemudian flek aku jadinya bertumbuh banyak, tapi aku pengen laser. Cuman kata orang-orang kalau lagi hamil tuh nggak boleh kena laser, kena kayak gitu. Itu tuh mitos atau fakta sih Bu Bidan? Laser itu kan ada gelombang-gelombang tertentu yang memang tidak bisa dan tidak disarankan bila bersentuhan dengan ibu hamil ya, karena nanti berpengaruh ke janinnya. Nah, memang fakta bahwa ibu hamil tidak disarankan menggunakan tindakan laser. Jadi, untuk teman-teman semuanya yang sedang mengalami masa kehamilan yang mungkin karena perubahan hormon itu tadi terjadi munculnya jerawat atau mungkin flek atau mungkin warna kulitnya jadi lebih kusam, bersabarlah terlebih dahulu. Boleh lakukan tindakan yang memang tidak membahayakan kondisi janin. Tapi kalau untuk laser itu memang fakta. Jangan dulu di laser, tunggu dulu sampai nanti proses laktasinya selesai. Bahkan sampai masa kelahiran pun langsung nanti bisa konsultasi ke SPOG-nya, boleh nggak dok saya menggunakan treatment laser karena memang saya ada kendala di kulit. Nah itu boleh kalau sudah ACC dari dokter. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi beberapa fakta dan juga mitos yang memang beredar di masyarakat, dan semoga teman-teman juga teredukasi di sini. Selalu aku ingetin, jangan sampai lupa dimanapun tempat kalian berada, tetap cuci tangan, tetap menggunakan masker ya, dan jangan lupa juga menggunakan parfum yang sama kayak aku, parfum Jogja, parfum Kalimantan. Ini adalah parfum virgin yang selalu aku bawa dan selalu setia ada di tas aku karena wanginya ini luar biasa dahsyat. Kalian pakai cuma sedikit aja udah bisa wangi dari pagi ketemu pagi lagi. Jangan lupa juga buat teman-teman semuanya yang belum subscribe sampai nonton ini selesai, jangan lupa di subscribe YouTube channel Bidan Nisa Official. Aku tunggu komen-komen dan juga like-nya ya teman-teman ya. Jangan lupa di share untuk teman-teman semuanya. Salam sehat, cantik, dan glowing itu bonusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Udah.